kembali lagi di Ngulik Data bersama saya David, instruktur dari Algoritma. Pada video kali ini, kita akan ngebahas terkait leaflet. Apa sih sebenarnya leaflet? Leaflet itu bisa dibilang sebagai package yang ada di R dan ada di bahasa pemrograman lainnya yang digunakan untuk membuat interaktif map. Nah, pada video kali ini kita bakalan membuat interaktif map dari kasus corona yang sedang berjalan selama setahun terakhir ini. Oke, pada video kali ini kita sebagaimana yang sudah dibahas, kita bakal ngebahas terkait leaflet. Untuk hasil akhirnya nanti kita akan membuat peta seperti ini. Jadi ini adalah peta kasus positif corona secara harian ya. Datanya diambil dari BNPB, jadi nanti misalkan ketika kita hover nih ke Kalimantan Timur, kita bisa tahu jumlah kasus positifnya berapa. Kayak gitu. Gimana cara ngebikin visualisasi seperti ini? Kita mulai dari kosongan dulu ya. Di sini di awal kita panggil dulu library-library yang akan kita gunakan. Seperti di player ini untuk praproses datanya. Lalu glue nanti akan kita gunakan di visualisasi juga. Lalu geojson.io. geojson.io. GeoJSON.io nanti untuk permainan data spasialnya, dan untuk visualisasinya kita akan menggunakan yang namanya leaflet. Ini kita run. Kalau sudah, tahap selanjutnya adalah datanya. Kita harus dapetin datanya dari mana nih? Gitu. Di sini saya punya dua sumber data, yaitu data harian, ya, data harian dari BNPB INA COVID-19. Nanti linknya akan saya lampirkan. Di sini bisa diambil yang GeoJSON, di Ctrl C, langsung di copy aja. Lalu kita balik lagi ke RStudio kita. Sini kita bikin objek dulu yang namanya corona, misalkan. Untuk nge-read datanya, kita bisa menggunakan yang namanya GeoJSON read. Lalu tinggal dimasukin aja link yang tadi, API yang tadi dimasukin aja. Tinggal dikasih tambahan di sini wattnya sama dengan SP. Seperti ini. Kita coba run terlebih dahulu. Terus kita coba lihat ya. Dia ada apa aja. Corona, add data. Oke, sini ya. Jadi kita punya kode provinsi, ada kasus positif, kasus yang sembuhnya berapa, dan yang meninggalnya ada berapa. Oke, kita udah punya satu data, yaitu data si corona. Selanjutnya adalah kita harus tarik data spasialnya. Untuk data spasialnya bisa diambil dari GADN di sini. Jadi di GADN kita tinggal pilih country-nya. Misalkan kita ambil Indonesia. Lalu ada yang XF ya. Ada SF, terus ada beberapa level di sini. Level 0 itu untuk ngasih tahu bahwa satu negara, berarti Indonesia. Nggak ada batasan-batasan provinsinya. Level 1 nanti kita dapat batasan-batasan provinsinya. Kalau level 2 berarti turun ya, di bawahnya provinsi ada kota dan kabupaten, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi semakin bawah dia semakin detail. Karena di sini kita punyanya adalah datanya per provinsi, makanya kita ambil nanti yang level 1. Nanti diklik di download aja. Setelah di-download, kita read dia. Jadi nanti hasilnya itu berupa RDS. Tinggal di-read aja, misalkan kita simpan ke dalam objek IndoSF, read RDS. Lalu kita cari namanya ini. Kita read dulu datanya. Setelah kita read datanya, kita coba lihat di dalamnya dia itu ada apa. Di sini ada data, ada poligon, ya. Kita nggak akan lihat semuanya, saya cuma pengen lihat yang datanya aja. Oke, di datanya kita punya ada nama provinsinya di sini. Terus, ya, kalau dari segi datanya kita punya nama provinsinya. Nanti untuk visualisasinya yang akan kita gunakan secara tidak langsung adalah bagian yang poligonnya. Oke. Sekarang kita punya yang namanya name_1, yang isinya nama provinsi. Di atas juga kita punya yang namanya provinsi. Dan beberapa jumlah-jumlah kasusnya seperti ini. Sekarang kita harus ngegabungin dulu nih. Kita harus ngegabungin kedua buah data yang di atas, supaya bisa langsung diolah dalam visualisasinya. Untuk menggabungkannya, kita akan menggunakan provinsi sebagai ID.
sebelum kita ngegabungin si provinsinya itu, kita harus cek dulu, ada nggak sih penulisan yang beda dalam setiap provinsinya. Untuk ngeceknya, kita bisa menggunakan data wrangling, Indo SF dollar data. Di sini kita cek dulu, kita ambil yang name underscore 1. Name underscore 1. Ini. Ya. Ini mau kita cocokin dengan si corona at data dolar provinsi. Oke, jadi dua vektor ini akan kita cocokin. Gimana cara nyocokinnya? Pertama, di Indo SF ini, di datanya ini, kita akan filter. Ya, kita akan ambil name one yang ada di dalam, kita pakai in, ya, yang ada di dalam corona data provinsi. Kita taruh sini. Kita punya yang namanya Yogyakarta, ya, kita punya yang namanya Yogyakarta dan Jakarta Raya. Sekarang coba kita cek untuk yang corona data provinsi ini. Yang corona provinsi, kita punya namanya Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan yang Jakartanya itu namanya DKI Jakarta. Jadi harus kita samain dulu. Untuk nyamainnya, kita bisa menggunakan sintak dari di player lagi, ya. Yang ingin kita ubah itu langsung si Indo SF-nya. Indo SF at data ini, lalu kita piping. Untuk merubah variabel, kita bisa menggunakan yang namanya mutate, lalu name underscore 1, ya. Si name underscore 1 ini pengen saya ubah. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan fungsi case when. Lalu apa nih yang pengen dirubah? Kalau misalkan saya ketemu yang name one-nya itu namanya, tadi namanya Jakarta Raya, ya. Kalau misalkan kita ketemu sama yang namanya Jakarta Raya, akan saya ubah menjadi DKI Jakarta. Sini, DKI Jakarta. Lalu, apalagi nih yang pengen dirubah? Misalkan yang pengen dirubah itu adalah yang, kalau misalkan kita ketemu Yogyakarta. Kalau misalkan kita ketemu Yogyakarta, kita bisa rubah dia menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini, kita tinggal copy paste saja untuk menghindari typo. Terakhir, kalau misalkan dia tidak masuk kedua kondisi di atas, kita bilang true, ya udah kita biarin aja namanya tetap name underscore one. Seperti ini. Jadi dia sudah berubah nantinya. Sini ya, udah ada DKI Jakarta. Setelah dirubah, baru kita bisa melakukan yang namanya left join. Kita akan left join data si Indo SF ini dengan data corona dolar data seperti ini. Lalu kita akan join dia berdasarkan apa? Kita kasih tahu di sini by-nya berdasarkan apa? Kalau Indo SF itu kan namanya tadi name underscore 1. Ini akan kita cocokkan dengan provinsi. Karena provinsi itu adalah nama kolom yang ada di corona sini. Ya, provinsi. Jangan lupa P-nya besar. Seperti ini. Coba run dulu. Oke, error. Ini harusnya string. Kita run lagi, berhasil. Jadi dari sudah kegabung di sini, kita punya name one, terus kalau kita geser ke paling kanan, kita udah gabung datanya. Sekarang udah ada yang kasus positif, kasus sembuh, dan kasus meninggalnya. Kalau sudah dirasa sudah berhasil, jangan lupa di sini disimpan. Disimpan hasilnya ke dalam Indo underscore SF at data. Oke. Sekarang kita udah kelar nih praprosesnya. Tahapan selanjutnya adalah kita membuat visualisasinya. Ini adalah bagian yang utamanya. Sebelum kita ngebikin visualisasinya, kita persiapkan dulu dua hal. Oke, yang pertama itu adalah labelnya, dan yang kedua itu adalah warna yang ingin digunakan. Maksudnya labelnya itu apa? Jadi kalau saya balik lagi ke visualisasi yang akan kita buat,
ketika kita hover ya ke peta, dia muncul nih Kalimantan Tengah jumlah kasus positif. Nah, itu yang akan kita buat. Itu yang pertama, itu labelnya. Yang kedua adalah warnanya. Kita akan menggunakan warna apa nanti? Gradien warna apa yang akan kita gunakan? Di awal kita bikin dulu namanya labelnya. Disinilah baru berperan si library glue-nya tadi. Gimana sih cara si glue ini bekerja? Sederhana, kita tinggal panggil function yang namanya glue seperti ini. Lalu kita pengen nampilin apa? Tadi kita pengen nampilin yang namanya provinsi. Provinsi itu ada pada nama kolom name underscore 1 di sini. Oke, jadi kita ketik dulu misalkan provinsi seperti ini. Atau nggak usah pakai nama provinsinya, kita langsung aja ya nama provinsinya. Jadi kalau pengen panggil nama provinsinya tinggal kurung kurawal, lalu name underscore 1. Karena name underscore 1 inilah yang menampung nama provinsinya. Seperti itu. Kalau misalkan ini pengen dibikin lebih tebal, ya kita bisa kasih tag HTML B di sini yang mengindikasikan bold. Lalu kita enter. Kita enter menggunakan BR, break line, seperti ini. Lalu di bawahnya misalkan kasus positif harian titik 2. Kasus positif harian ini ada pada kolom apa? Kita cek. Di sini dia ada pada kolom kasus posi. Oke, kasus posi ini bisa kita langsung copy paste, kita taruh ke sini. Seperti itu. Kalau misalkan pengen ditampilin ini informasi-informasi yang lain, ini tinggal ditambahin aja ya. Di sini dikasih BR, lalu lakukan hal yang sama seperti di atas. Oke, labelnya, terus nanti dia diambil dari kolom mana. Cuman kalau untuk saat ini saya nggak butuh, karena saya nggak pengen nampilin terlalu banyak informasi, jadi 2 informasi ini aja cukup. Lalu di sini saya simpan dia ke dalam objek. Ini bebas ya penamaannya. Labels map, saya bikinnya seperti ini. Saya run. Di sini error. Kenapa error? Karena kita belum ngasih tahu bahwa dia diambil dari data mana. Jadi harusnya diambil dari indo_sf. Indo_sf at data seperti ini. $. Hal yang sama kita lakukan. Di sini ini tinggal kita copy paste saja. Karena dia nggak akan tahu ya dari mana dia berasal, makanya perlu kita lakukan seperti ini. Oke, kalau sudah beres di labelnya, sekarang kita akan bermain dengan warnanya. Untuk di bagian warna, yang perlu diperhatikan adalah kita akan menggunakan variabel apa untuk mengasih warnanya itu. Di sini kan kita akan menggunakan berdasarkan kasus positif hariannya ya. Oke, kita punya datanya seperti ini. Tapi sebelum kita membuat warnanya, coba kita cek dulu sebarannya. Oke, kita bikin yang namanya box plot. Box plot, lalu kita masukkan nilai ini ke dalam sini. Kalau dilihat dari box plotnya, ada outlier, ya. Ada beberapa outlier, ada 4 outlier. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai nanti ada warna yang warnanya pekat banget. Contoh misalkan salah satu provinsi, dia warnanya merah pekat banget, tapi beberapa provinsi warnanya putih, cenderung ke pink, kayak gitu. Kan nggak balance, kayak gitu. Jadi ini harus sedikit dimanipulasi dengan cara kita menggunakan transformasi log. Oke, jadi outlier-nya hilang ya. Setelah saya lakukan transformasi log, ini nggak akan kita gunakan secara langsung si box plotnya, ini cuma sebagai informasi kita aja. Untuk membuat warnanya di bawahnya sini, kita akan menggunakan fungsi yang namanya color numeric dari leaflet. Oke, di color numeric ini dikasih tahu nih, kita mau menggunakan palette warna apa sih? Karena kita pengen ngebikin warnanya warna merah, jadi kita pakai reds di sini. Lalu domainnya dimasukkan adalah nilai log dari yang di atas ini.
Saya copy paste saja. Seperti ini. Saya simpan ke dalam file. Oke. Dan si file ini nanti isinya sebenarnya bukan objek, bukan apa, dia isinya adalah function. Oke, gitu. Gak apa-apa, kita biarin aja. Oke, kita udah beres ngebikin warnanya. Sekarang baru kita masuk ke bagian visualisasinya. Untuk ngebikin visualisasinya, kita bisa langsung panggil objek kita yang IndoSF tadi. IndoSF, seperti ini. Lalu di pipe, ya, ini pakai shortcut Ctrl+Shift+M di pipe. Lalu panggil fungsi leaflet, seperti ini, di run. Dia akan ngebikin base dari plotnya. Lalu kita bisa tambahkan beberapa layer-layer selanjutnya, seperti add provider tiles. Add provider tiles. Di add provider tiles ini kita ngasih tahu, kita pengen pakai base map apa. Caranya gimana? Kita panggil objek namanya providers, terus $. Di sini ada banyak banget. Ada OpenStreetMap, ada Thunder Forest, dan lain-lain. Cuman di sini saya akan menggunakan yang namanya CartoDB Dark Matter. Oke. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya nanti akan keluar peta warna hitam seperti ini. Selanjutnya, di sini kita akan masukkan yang namanya Add Polygon. Oke. Disinilah baru kita masukin poligon-poligon yang ada pada dalam data IndoSF ini. Apa aja sih yang harus dimasukin? Pertama, kita masukin dulu fill color-nya. Fill color yang akan kita gunakan adalah dari si PAL tadi, yang ini. Dari si PAL kita akan gunakan, nilai yang dimasukkan adalah si log dari IndoSF ini. Oke, langsung dimasukkan aja seperti ini. Outputnya apa sih nanti dari si PAL ini, fungsi si PAL ini? Oke. Ini, dia akan ngeluarin hexacolor-nya. Jadi di belakang layarnya sebenarnya si PAL ini dia nge-generate hexacolor-nya. Berdasarkan apa? Berdasarkan palet yang sudah kita define di atas sebelumnya. Lanjut di sini, setelah kita nge-define fill color, kita tambahin yang namanya fill opacity, kita bikin 0,8, lalu kita tambahin misalkan untuk tebal dari garisnya, garis pemisah antar provinsinya, kita bikin 2, lalu color-nya, jadi pemisah batas antar provinsinya, kita bikin dia white, terus ketika nanti kita hover, kita pengen ada yang namanya highlight-nya, highlight option. Lalu highlight option di sini, ini kita enter aja biar rapi. Ada beberapa parameter lagi yang dimasukkan di sini seperti color. Jadi nanti ketika di hover nih, ketika muncul sebenarnya yang ngebedain itu apa? Yang ngebedain adalah garis pinggirnya. Garis pinggirnya kita kasih warna blue. Habis itu tebal garisnya bisa kita bikin juga jadi 5. Setelah itu, jadi biar kayak ada kesan pop-up-nya gitu, kita bilang bring to font-nya itu true. Seperti ini. Atau T kapital aja juga nggak ada masalah. Lalu opacity-nya kita bikin 0,8. Kita coba lihat dulu hasil sementaranya seperti apa. Hasil yang kita dapatkan akan seperti ini ya. Jadi ketika kita hover seperti ini, dia akan muncul warna birunya. Ada yang kelupaan di sini. Pertama adalah labelnya belum saya panggil ya di atas. Labelnya belum saya panggil. Lalu legendnya juga belum ada. Oke, jadi tadi kita tahu ya, kita punya 2 kekurangan di visualisasi kita. Yang pertama, labelnya belum muncul. Yang kedua adalah legendnya belum ada. Untuk menambahkan labelnya, kita bisa bikin di sini yang namanya label. Lalu kita masukkan yang namanya labels underscore map yang ada di sini. Oke, kita masukkan ke sini. Kasih koma. Untuk nambahin legendnya, kita bisa pipe lagi. Kita tambahkan function add legend. Lalu kita masukkan beberapa hal seperti palet warna yang akan kita gunakan, itu dari PAL. Lalu kita masukkan juga value-nya. Value-nya itu adalah yang log tadi.
Kita copy paste aja dari atas. Setelah value-nya yang kita masukkan juga labels-nya atau lab formatnya mungkin ya, karena kita akan melakukan transformasi di sini dengan cara label format, lalu kita masukkan yang namanya transform function x, yang mana nilai x kita karena tadinya nilainya berupa log, kita harus balikin dengan cara eksponen. Seperti ini. Lalu kita punya opacity. Opacity-nya kita kasih 1. Title-nya, ini adalah judulnya, misalkan kasus positif COVID-19, kasus positif harian. Lalu bisa kita tambahin juga position-nya. Position-nya kita masukin bottom right. Kita run. Kita di sini udah punya legend-nya. Title-nya juga sudah ada. Kita coba cek labelnya. Labelnya sudah muncul, tapi kurang bagus. Ya, dia tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi kalimat tengahnya dia nggak tebal, tapi malah muncul tag HTML-nya. Kita coba atasi dulu errornya ini. Ternyata dia harus kita apply seperti ini. Jadi dia belum kita convert. Jadi dia masih tag berupa sintak biasa, belum kita convert menjadi HTML. Kita harus convert dia menjadi HTML dengan HTML tools. HTML tools yaitu HTML. Seperti ini. Unexpected symbol. Kita run ulang. Kita coba cek hasilnya udah berhasil ya. Kalimantan Tengah udah bold, terus di bawahnya ada kasus positif harian, terus ada angkanya. Bisa dilihat di sini bahwa dari segi kasus positif harian yang warnanya merah-merah pekat itu ada di Pulau Jawa ya. Seperti itu. Jadi nanti hal seperti ini bisa diterapkan untuk kasus-kasus lain, jangan hanya untuk kasus COVID aja, tapi bisa diterapkan untuk kasus yang lainnya. Sekian ngulik data kali ini, sampai jumpa pada ngulik data selanjutnya.